Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih tetap semangat ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ajang tahunan Indonesia International Book Fair 2019 patut diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Pameran buku tahunan yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI sejak 1980 tersebut semula bernama Indonesia Book Fair. Sejak 2014 hingga kini, pameran buku itu bernama Indonesia International Book Fair atau IIBF dengan mengundang sejumlah negara sebagai peserta pameran. Tahun ini, IIBF diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 4-8 September 2019 dan diikuti 40 penerbit dalam negeri serta penerbit dari 20 negara. Pameran buku di tengah euforia penggunaan gadget di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tentu harus diapresiasi karena tantangannya tidaklah mudah. Gadget dengan segala kelebihannya seperti praktis, murah, dan informasi yang disajikan beragam serta tak terbatas bisa menurunkan minat masyarakat untuk membaca buku. Untunglah kekhawatiran itu tidak seluruhnya benar. Berdasarkan data Gramedia, jaringan toko buku terbesar se-Indonesia, tahun 2018 misalnya, Gramedia bisa menjual 34,7 juta buku. Jumlah ini meningkat dari tahun 2017 sebanyak 29,7 juta buku dan tahun 2016 sebanyak 18,6 juta buku. Perpustakaan Nasional mencatat, judul buku yang diterbitkan setiap tahun fluktuatif dan menjadi tantangan. Tahun 2016 misalnya, diterbitkan 57.090 judul buku. Tahun 2017 memang turun menjadi 47.506 judul buku. Tetapi tahun 2018 melonjak menjadi 68.290 judul buku. Seperti yang dikatakan Ketua IKAPI Rosidayati Rozalina pada IIBF 2019, buku fiksi dan buku anak-anak masih menjadi andalan. Meskipun demikian, kategori non-fiksi termasuk tulisan-tulisan akademik mulai digarap serius. Apapun kategorinya, upaya promosi dan penjualan buku-buku ini harus kita hargai karena Indonesia masih menghadapi tantangan dalam soal minat baca di kalangan pelajar. Berdasarkan tes program asesmen siswa internasional, siswa Indonesia masih lemah dalam kemampuan membaca. Akibatnya, mereka sulit memahami dan menganalisis teks yang serius serta padat informasi. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan buta aksara usia 15 hingga 59 tahun yang jumlahnya 2,06% dari total penduduk atau sekitar 3,4 juta orang. Menghadapi persoalan ini, semua pihak sudah selayaknya bekerja sama untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Misalnya pemerintah mempertimbangkan keringanan pajak untuk penulis dan harga kertas. Penerbit bisa menekan harga buku dan tidak hanya melakukan pameran besar di Jakarta. Sementara keluarga bisa berperan dengan menanamkan kegemaran membaca pada anak sejak dini disertai contoh nyata dari orang tua. Semua pihak harus menyadari membaca bukanlah sekedar kewajiban akademik, tetapi investasi yang sangat penting bagi masa depan anak serta kemajuan bangsa. Gimana anak-anak, sudah melihat ya tayangan dalam video tadi? Nah, terkait dari video yang telah saya sampaikan, itu adalah video teks editorial atau teks tadi rencana yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kali hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita
diridhoi Allah Subhanahu wa taala, segala doa diijabah, dan tentunya kalian nanti akan punya ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Terkait pembelajaran pada kali hari ini yang akan kita pelajari adalah menentukan isi teks editorial. Yang kedua adalah fakta dan opini teks editorial, dan yang ketiga itu adalah opini penulis, pihak yang dituju, dan keberpihakan. Nah, setelah kalian mempelajari materi-materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan isi teks editorial. Ya, gimana sih cara menentukan dalam isi teks editorial? Kalian harus paham. Dan yang kedua yaitu kalian harus bisa menentukan yaitu fakta dan opini dalam teks editorial. Dan yang ketiga, bisa menentukan opini penulis, pihak yang dituju, dan keberpihakan. Itu anak-anak. Dan selanjutnya untuk editorial itu sendiri apa sih? Jadi editorial itu disebut juga dengan tajuk rencana. Editorial itu adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwasanya teks editorial itu adalah teks yang di dalamnya ada pendapat atau saran penulis yang ditulis untuk menyikapi masalah yang diangkat. Nah, masalah yang diangkat itu yang harus gimana? Masalah yang sifatnya aktual. Aktual itu yang sedang terjadi atau kekinian. Fenomenal. Fenomenal itu yang luar biasa. Jadi kejadian yang wow gitu ya. Dan kontroversial yang di sini adalah yang seringnya menimbulkan perdebatan dalam masyarakat itu anak-anak. Nah, terkait ciri-ciri dalam teks editorial, ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jelas ya, sifatnya adalah informasi aktual. Aktual itu kekinian. Nah, penandanya apa Bapak ketika itu informasinya aktual? Jadi ketika kalian nanti dihadapkan dalam sebuah teks, coba buktikan bahwasanya itu informasinya aktual. Ya, dikasihkan aja tanggalnya, karena tanggal atau waktu dalam pembuatan editorial itu atau kejadian itu yang bisa menjadikan peristiwa itu adalah peristiwa yang aktual. Faktual, yang namanya aja faktual itu sifatnya fakta, jadi berdasarkan fakta atau data. Terus selanjutnya adalah argumentatif. Argumentatif di sini adalah pendapat. Jadi pendapat dalam menunjang fakta tadi. Dan yang terakhir adalah sistematis serta logis. Jadi sistematis ini runtut atau urut ya dari strukturnya, dan logis itu adalah masuk akal. Jadi pendapat-pendapat dalam teks editorial itu harus logis. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan isi dalam teks editorial? Jadi anak-anak, ketika kalian nanti dihadapkan gimana caranya menentukan teks editorial itu apa? Kalau nanti dalam sebuah bacaan utuh, jadi ada sebuah bacaan yang utuh itu dari awal sampai akhir, dilihat aja strukturnya. Nah, ngomong-ngomong terkait struktur, ini ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah tesis, kedua itu adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Tesis ini berada di awal, jadi di paragraf yang pertama, atau bisa juga disebut dengan headline ya dalam sebuah berita seperti itu. Yang kedua adalah argumentasi. Jadi argumentasi ini adalah berupa pendapat, jadi berupa data atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Dan yang ketiga ini adalah penegasan ulang. Jadi penegasan ulang di sini berisi tentang saran penulis terhadap masalah yang diangkat. Nah, itu anak-anak. Nah, kalau bentuk teks editorialnya itu adalah per paragraf gimana? Ya nanti kalian harus bisa menentukan ide pokok. Nah, terkait ide pokok itu sendiri terbagi menjadi 3.
yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Jadi deduktif itu intinya ada di awal, induktif itu di akhir, kalau campuran itu awal dan akhir. Tapi di dalam sebuah soal itu seringnya berada di awal. Jadi fokusnya di situ anak-anak. Ya, sekali lagi, kalau nanti dihadapkan satu bacaan yang utuh, cara menentukannya berarti fokusnya di paragraf yang awal. Tapi kalau dalam satu paragraf, dalam mungkin potongan paragraf per paragraf, ya, kalian harus tahu ya berada di deduktif kah atau induktif atau campuran. Tapi lebih seringnya biasanya yang deduktif. Oke, dari sini dulu anak-anak. Ada pertanyaan? Enggak ya? Jelas insya Allah ya, seperti itu. Terus setelah kita belajar menentukan isi teks editorial, kita akan belajar menentukan fakta dan opini. Apa sih itu fakta dan opini? Mari kita lihat ya. Fakta itu kata kuncinya ada beberapa hal anak-anak. Yang pertama adalah ternyata, telah terbukti, berhubungan dengan jumlah, angka, berhubungan dengan kejadian atau peristiwa nyata, berhubungan dengan sesuatu yang telah dialami. Nah, ini fakta, telah, sudah. Lah, ini adalah fakta. Contoh, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Nah, di sini adalah contoh fakta ya, ada datanya ini. Kalau opini itu yang namanya aja opini, di situ berisi tentang pendapat ya. Menurut pendapat, menyatakan, berasumsi, mungkin, bisa jadi, akan, sebaiknya, harus, perlu. Nah, ini kalimat-kalimat yang berisi saran atau nasihat, diharapkan. Nah, ini adalah contoh-contoh penanda opini. Contoh, pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penambangan minyak dan gas bumi. Ini adalah contoh opini. Oke ya, bisa membedakan ya antara fakta dan opini. Jelas kalau fakta itu seperti ini ya, telah, ternyata, berhubungan dengan angka, berhubungan dengan sesuatu yang telah dialami. Kalau opini ini biasanya yang sering keluar dalam sebuah soal itu ini kalimat-kalimat yang berisi tentang saran atau nasihat yang ada di poin 5. Sebaiknya, harus, perlu, mungkin, bisa jadi, diharapkan ya, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang fakta dan opini, kita akan belajar ke opini penulis, keberpihakan, dan pihak yang dituju. Opini penulis ini anak-anak yang sering keluar dalam sebuah soal. Jadi ini satu rangkaian ya, kalian harus paham terkait opini penulis, keberpihakan, dan pihak yang dituju. Terkait opini penulis itu adalah saran penulis terhadap masalah yang diangkat. Jadi saran atau nasihat penulis terhadap masalah yang diangkat, yang ditulis, seperti itu. Kata kuncinya adalah seharusnya, sebaiknya, perlu, dan biasanya itu terletak di kalimat akhir dalam paragraf terakhir tuh anak-anak. Jadi ketika kalian nanti melihat sebuah wacana yang utuh, kalian diminta untuk menentukan opini penulis ya, dicek saja biasanya ada di paragraf akhir atau kalimat akhir ini. Kalau nanti hanya satu paragraf gimana? Ya, dilihat saja di kalimat-kalimat akhir. Ini yang jelas di sini ya. Ini kata kuncinya adalah saran atau nasihat penulis untuk menyikapi masalah yang diangkat, seperti itu. Terkait tentang keberpihakan, jadi keberpihakan itu adalah pihak yang dibela oleh penulis dalam masalah yang diangkat. Jadi pihak yang dibela ini siapa? Lah nanti harus tahu. Biasanya terletak di opini penulisnya pun ada, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pihak yang dituju. Pihak yang dituju itu adalah pihak yang disorot, dikritik oleh penulis terhadap masalah yang diangkat. Nah, jadi nanti siapa yang dikritik dalam wacana yang ditulis seperti itulah nanti akan tahu. Nah, insya Allah akan saya buatkan analisis soal ya, contoh beberapa analisis soal terkait opini penulis, keberpihakan, dan pihak yang dituju.
Di sini saya berikan contoh analisis soal anak-anak, jadi bisa diperhatikan untuk soal yang ada di layar kalian masing-masing. Perhatian atas kehancuran ekologis dikhawatirkan akan langsung surut begitu bencana berlalu. Perilaku semacam ini dapat menjelaskan mengapa bencana ekologis seperti petaka, banjir, dan tanah longsor terus menerjang, tidak mereda, bahkan meningkat. Nah, ini sampai akhir di sini. Selama persoalan struktural seperti proses perizinan yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, bencana ekologis dan petaka banjir akan semakin menjadi ancaman. Nah, terkait dari teks yang telah saya tampilkan, isi dari teks ini tuh seperti apa sih? Oke, udah tahu ya. Jadi isinya adalah kekhawatiran atas surutnya perhatian kehancuran ekologis. Dari mana? Dari kalimat pertama, dari ide pokoknya ya. Perhatian atas kehancuran ekologis dikhawatirkan akan langsung surut begitu bencana berlalu. Nah, ini anak-anak. Jadi ketika dalam satu paragraf seperti ini, biasanya dalam menentukan isi teksnya ini dilihat dari ide pokoknya, dilihat dari kalimat utamanya, seperti itu anak-anak. Terus untuk opini penulisnya itu sendiri adalah saran penulis terhadap masalah yang diangkat. Jadi bisa kita lihat di kalimat ini 7 ya. Setelah banjir berlalu, sangat diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi sumber persoalan yang bersifat struktural dan kultural. Jadi di sini adalah pendapat penulis untuk menyikapi masalah yang diangkat. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya itu adalah sangat diperlukan. Nah, di sini adalah pendapat penulis untuk menyikapi masalah atas kehancuran ekologis, seperti itu. Kalau keberpihakan pada siapa? Jelas ya, keberpihakan pada masyarakat. Kalau pihak itu siapa? Nah, ini adalah pemerintah, karena di sini pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bencana di sini adalah pemerintah, seperti itu. Paham ya dari sini ya? Contoh yang kedua, bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Contoh yang kedua, kita menanyakan keseriusan pemerintah menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi publik, khususnya angkutan darat. Sampai kini belum terlihat upaya signifikan ke arah itu. Bahkan kita melihat kemacetan parah setiap saat di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Nah, terkait dari isi teks editorial ya, kita bisa lihat ya di ide pokoknya ya, pemerintah tidak serius dalam menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi publik. Nah, di sini ya bisa kalian lihat nih dari ide pokoknya. Ini anak-anak, ini yang sering keluar. Nah, kalau dari wacana utuh ya, karena saya belum mencontohkan, biasanya dilihat dari paragraf pertamanya ini. Terus pihak yang tujuh siapa? Pemerintah ya. Ini kita pertanyakan keseriusan pemerintah. Jadi di sini penulis di sini mengkritik ya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan sarana transportasi publik, seperti itu. Keberpihakan kepada siapa? Kepada rakyat Indonesia, atau lebih tepatnya di masyarakat yang hidup di kota-kota besar ya, yang kena macet, seperti itu. Opini penulisnya di mana? Yaitu di kalimat 6 ya dan kalimat 7. Menggunakan kendaraan pribadi walau ongkos mahal menjadi pilihan efektif ya, ketika solusi alternatif bagi masyarakat tidak tersedia. Kita ingatkan jangan sampai pemerintah ingin menghemat anggaran subsidi demi APBN, lantas masyarakat berkorban berkali-kali lipat karena kehilangan kesempatan peningkatan produktivitas akibat kelangkaan BBM yang merugi, melainkan secara umum pertumbuhan ekonomi pun terhambat. Nah, di sini adalah opini penulis. Itu anak-anak pembelajaran yang bisa kita
pelajari pada kali hari ini, yaitu terkait dari isi teks editorial, pihak yang dituju, keberpihakan, dan opini penulis. Ya, semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami materi ini dengan baik, seperti itu. Demikianlah pembelajaran pada kali hari ini, semoga bermanfaat untuk mengetahui evaluasi kegiatan pembelajaran kali hari ini. Silahkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas atau latihan soal-soal di UKBM kalian. Nah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.